Kadang kalau kalau pas kagetan itu kan kadang tanaman itu kayak taman. Kalau misal bunga-bunga kita lebih ke kayak ke Bandung. Mungkin outdoor itu kayak lebih ke berbatang. Bahasanya karena mungkin bahasa sekarang bahasa HP, yang penting kita telaten, sabar, terus teliti. Pilo itu lebih tanaman yang nggak ada bunganya. Dia itu tanamannya hijau-hijau kayak gini. Ini Batman Veru tapi yang varicata. Ini Batman. Itu juga mungkin kalau Batman Veru itu lebih ke namanya aja, tapi jenisnya Pilo gitu. Ini tanaman yang kayak gini-gini, yang hijau-hijau ini itu ikutnya Pilo. Pilo itu lebih ke tanaman indoor yang nggak terlalu suka air juga, nggak terlalu suka panas juga. Kalau masalah siram menyiram itu paling 3 atau 4 hari sekali gitu. Itu pilo-pilo yang kayak gini juga itu 3 atau sampai 4 hari sekali juga. Terus ya disiramnya. Terus juga kenapa aku pakai lumut, karena memang dia itu satu buat aksesoris juga. Duanya juga dia memang kan si lumut itu kan lembab. Jadi dia tuh biar kita nggak yang terlalu basah banget, ya nggak terlalu kering juga gitu. Jadi ya ada, walaupun misalkan kita orang taunya kan pilo kan 3 hari sekali tuh kayak gitu, karena udah dikasih lumut bisa jadi seminggu ataupun seminggu lebih lah paling enggak kayak gitu, karena kan lumut itu nyerap air juga. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Kalau aku yang di sini pakainya ada yang pakai simbar Jawa, ada juga yang pakai andam. Andam itu batang pakis, pohon pakis. Masalah bedanya kan kadang gini, si ini kan tadi yang aku bilang pilo itu hampir kayak jenis sirih. Si akar nanti jadi batang, batang jadi daun kayak gitu. Jadi dia itu nggak terlalu medianya yang padat. Beda sama yang berbatang. Kalau berbatang media padat nggak masalah, karena itu kan serabutnya si batang itu lebih kecil-kecil. Kalau si kayak misal ini dia itu jadi si batangnya dia masih bisa cari makanan atau cari nutrisi. Kalau terlalu padat areanya dia busuk, nggak bisa jadi daun ataupun jadi batang, malah areanya tumbang. Kalau nutrisi biasanya aku pakai itu kayak misalnya perangsang tanaman atau perangsang hormon-hormon. Sekarang kan banyak itu kayak misalnya kayak ada NPK, ada Namira, ada misalkan kayak uh, Starban atau apa itu. Kalau Starban kan lebih kayak ke pupuk hama. Kenapa dikasih terus? Karena kan gini, pilo ini lebih rambat. Kadang kan ada tempat yang nggak tahu ataupun tempat yang misalkan rumah yang halamannya kurang luas gitu kan. Ini kan biasanya merembet di tembok tuh ke atas. Nah, kita kan bisa, kalau ini namanya turus, itu kita bisa diakalin pakai turus. Jadi turus kan hanya paling tergantung ya, turusnya ada yang tingginya 70 cm, 50 cm gitu. Jadi si tanaman gerumbul aja di situ. Dan ini bisa buat di dalam rumah. Jadi bisa satu lebih gampangnya untuk di dalam rumah, atau dua di luar rumah juga bisa. Sama aja. Cuman memang kalau pilo itu memang lebih bagusnya ke dataran yang tinggi yang atas, karena itu cuacanya lebih dingin, jadi si daun lebih seger. Kalau ke di bawah bisa, cuman kita mainnya medianya. Main medianya itu ya diganti, yang tadinya saya di sini pakai andam,
Berarti jenengan di bawah bisa pakai andam ataupun pakai tambah kokopit karena biar terlalu dingin, nggak panas kayak gitu. Kalau pilo itu tempatnya ya nggak panas dingin, mungkin lebih ke redup apa ya gitu. Kalau panas sih sebetulnya boleh, cuman ya nggak menyengat banget gitu, karena tergantung juga tadi aku bilang media kan pengaruh tempat juga. Kalau misal terlalu dingin, medianya dingin banget, ya kita harus pintar-pintar lah ibaratnya, kena panas dikeluarin gitu, dikeluarin dulu misalkan 1 atau 2 jam, nanti baru kita masukin lagi, karena pilo itu nggak bisa yang sampai panas ngejret itu enggak gitu. Jadi perawatannya mudah, terus telaten, juga nyiraminya juga nggak setiap hari, dia paling 3 hari 3 hari sekali. Itu kalau mau nyiram boleh di daunnya atau boleh di medianya gitu. Susu juga kan bagus nutrisinya, tapi kalau aku sendiri lebih ke kayak cucian air beras. Kalau itu kan apa ya, lebih alami lah ya. Susu juga pasti alami, tapi kalaupun susu yang ya cuman ya kalau aku cucian air beras, si airnya itu aku bisa disemprot atau disemprot di medianya. Kalau di daun kan soalnya itu kan ada apa ya, kayak tepung kanjinya kan, itu harus telaten dilapin gitu. Tapi kalau kayak aku kan nggak mungkin mau dilapin satu-satu karena itu kan tanaman ya kan, di sini kan banyak gitu. Paling ya semprot di medianya gitu. Terus juga kalau itu sih menurut aku, kalau air cucian beras itu paling mudah dicari, manfaatnya paling banyak. Terus juga dia itu pupuk ibaratnya organik apa ya, bukan yang anorganik gitu. Jadi kalau di tanaman bagus, apalagi yang buah-buahan misalkan kayak tomat ataupun buah-buah yang lain juga bisa, itu kan bisa langsung untuk dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang obat-obatan kan harus perlu dicuci, namanya obat-obatan pasti lebih banyak kimianya ya, walaupun entah itu kadarnya atau komposisinya banyak enggaknya, tapi tetap aja namanya semprotan kan pasti ada kimianya juga. Dan yang penting telaten. Sebulan kalau cucian air beras kan bisa sebulan 2 kali 3 kali nggak masalah gitu. Kalau philodendron tergantung, karena philodendron itu ada yang merambat, ada yang rumpun. Kalau yang rumpun itu bisa kadang kita cari tunas yang baru. Kalau misalnya yang merambat kayak tadi yang ini, yang si Panse Pink Skin ini kita potong gitu, kayak jenis sirih sama itu ya, potongnya juga sama. Cuman kadang kan kalau kayak gini nggak bisa langsung yang kalau dipotong langsung di apa, ditaruh meja lagi gitu, enggak, memang harus ada prosesnya kayak gitu ya. Itu pembibitannya sama. Kalau semua jenis pilo itu aku lebih ke andam ataupun lumut gitu. Masih itu masih bibit, beda sama yang tadi yang sirih itu beda gitu. Jadi memang ini ya rata-rata pakai lumut semua kan gitu. Ini juga pilo, si Panse Pink Skin itu pilo, ini juga pilo kayak gitu. Ini tanaman walaupun ini merambat, ini ikutnya juga pilo gitu. Ini ada Carsetanium, ini yang Carsetanium, ini Schimdapsus, ini Schimdapsus yang premium juga gitu. Itu juga jenisnya pilo, cuman memang namanya yang beda-beda gitu. Ada banyak sih yang seperti ini. Terus ini jenisnya pilo tapi ikutnya namanya Syngonium. Itu Syngonium. Kalau ini lebih ke kayak Syngonium, cuman lebih kayak ke Caladium juga, ikutnya Caladi itu. Terus Syngonium ini juga Syngonium juga, namanya Trekking ini yang variegata gitu, yang ada modelnya gitu. Terus banyak sih, ada juga ini Syngonium yang namanya ini tembaga.
Ini Syngonium tembaga. Ini sama ini beda. Sapi satu rumpun satu jenis. Warnanya beda. Ini tembaga, ini kekayaan silver gitu. Ini yang itu tadi aku bilang, mungkin kalau di gantungan itu namanya mican, tapi kalau ini yang jenis pilo namanya ini melano. Ini yang mungkin versi KW utamanya apa ya? Kalau itu yang tadi KW gitu, cuman lebih ke gantung. Kalau ini lebih ke koleksi. Mungkin kalau jenis tanaman ini koleksi ikutnya melano. Ini melano juga pilo juga. Terus kalau yang kayak gini, yang ini semua juga orang udah tahu ya, umum awam, kuping gajah. Kalau kuping gajah itu kan lebih ke anthurium. Anthurium. Ini anthurium ikutnya. Cuman ini yang mungkin sekarang karena udah banyak apa ya, mungkin udah banyak kreasi baru lah ya. Kalau dulu kan tahunnya kuping gajah besar-besar. Sekarang udah dibikin mungil, dibikin cantik kayak gitu. Jadi buat kayak di pot, buat di meja atau di kantor-kantor itu kan udah bagus juga, enggak terlalu besar. Dari 350 sampai 750. Dari 500 sampai 2 juta sampai 1 juta ya ada itu. Dari harga 1 sampai 2 jutaan. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.